Nggak ada yang mendebat. Betul. Manusia butuh makan dan minum. Apakah ada yang mendebat di sini? Tidak ada. Siang panas, siang terang. Siang itu terang benderang. Matahari terang benderang. Apakah ada yang membantah? Nggak ada. Tidak ada. Nah, inilah keniscayaan. Jadi kalau misalnya sesuatu yang diakukan ya, yang diklaim itu berasal dari Sang Maha menjadikan dan Sang Maha mengetahui, tapi masih bisa diperdebatkan, berarti itu bukan dari Sang Maha menjadikan atau Sang Maha mengetahui. Berarti itu buatan manusia itu. Nah, di Nusantara ini atau Nusantara ini atau di Nusantara itu apapun sebutannya, itu sudah berlaku hukum-hukum keniscayaan dan mereka sangat memahami keniscayaan tersebut. Jadi ketika mereka datang, mereka bukan tidak tahu bahwa ini akan jadi masalah, tapi tetap dibantu. Itulah kebaikan orang-orang Nusantara. Jadi mereka itu welas asih, mereka itu silih asa, silih asih, silih asuh. Mereka itu pajajaran sejajar. Sepertinya ini masih ada yang belum di-mute ini, admin. Admin lupa kali. Iya. Mbak ke mute. Waduh, Mbak ke mute mah tuh. Iya, tapi sudah di-unmute lagi sama Mbaknya. Iya. Jadi ya seperti itulah. Jadi tadi ada yang kepotong ya ketika Mbaknya ke mute. Yang jelas kita harus menggali, benar-benar menggali. Karena hidup kita itu hari ini dan detik ini. Tapi pengetahuan bisa diambil dari masa lalu secara objektif. Dan ketika kita terhubung dengan semesta, semua pengetahuan pun bisa terkonek dengan kita. Jadi inilah yang sekarang kita sedang action, sedang berdoa. Doa itu singkatan, dinamis, optimis, aksi. Action. Ya, action. Jadi ketika yang kita butuhkan itu adalah aksi. Kita harus dinamis dong, jangan diam saja. Jangan diam saja, jangan pasrah saja, jangan. Nah, ketika kita terus bergerak, terus kita berusaha, kita akan selalu optimis. Kegagalan sekarang itu hanya selangkah ke depan, kita berhasil. Lalu setelah kita berhasil, baru action. Nah, makanya kita juga ada komunitas. Jadi semua produk-produk saya itu mulai dipasarkan di komunitas, namanya Zentriazan. Nah, di sana kita sudah menggunakan kripto, karena itu di dalam ya. Kalau misalnya di luar sih harus pakai rupiah, karena itu kalau misalnya kita di luar pakai kripto itu melanggar hukum. Ini untuk di dalam saja. Jadi redeem istilahnya, redeem. Jadi kita menggunakan redeem dari kripto yang kita buat, nge-redeem. Nah, semua sudah bergerak. Tapi ketika keluar di komunitas, nah itu semua harus menggunakan mata uang yang resmi yang dipakai oleh negara ini. Bahkan bisa saja pakai mata uang negara lain itu tidak ada masalah. Tapi di dalam antara vendor, antara distributor dan produsen, itu lingkup yang kecil itu menggunakan kripto. Tapi yang kecil ini lama-lama bisa menjadi besar juga. Karena kripto kita itu sudah bisa diterima oleh kripto yang lain. Nah, jadi seperti itu untuk sementara, biar kita nanti lanjut dengan pertanyaan. Atau misalnya, karena sekali lagi saya sampai jam 10 saja ya. Jadi untuk sesi 2-nya saya nggak akan ikutan. Maklum, anak kemarin baru disunat. Terus cucu baru lahir. Oh iya, udah jadi kakek ya. Itu. Saya itu sudah jadi kakek, sudah bercucu. Sudah punya cucu. Oh, Mbak, tadi sedikit, Mbak. Zaman dulu itu tidak ada kompetisi, kata Mbak tadi. Tidak ada persaingan. Tidak ada yang namanya, ya enggak. Jadi zaman dulu itu saling bantu. Ya memang begitulah harusnya manusia. Manusia itu harus saling melengkapi, bukan bersaing. Itu sengaja diajarkan biar manusia itu tidak terlalu cepat pertumbuhannya. Saling jajah menjajah. Persaingan ini, persaingan itu. Bahkan agama juga bersaing kan ya. Iya. Iya. Dan termasuk diajarkan ya Kang kan? Untuk juara, untuk menang gitu. Ya itu diajarkan. Karena apa? Dia harus menang.
Tapi yang diperebutkannya itu apa? Ego kan? Ego. Ego. Betul. Egonya. Jadi egonya ditinggikan terus semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sehingga akan membentuk pribadi-pribadi yang benar-benar ekspansif. Betul. Jadi gimana caranya orang-orang itu jadi di bawah dia. Nah, semuanya bekerja sama. Makanya dulu tuh kan Pajajaran, semua sejajar. Makanya cari tuh sisa sepeninggalan kerajaan Pajajaran itu nggak ada ya? Nggak ada. Korehan. Betul. Itu Itu kenapa kan itu, Mbak? diklaim saja. Sampai Iya. nggak ada. Iya, karena dari kayu dan semuanya sejajar. Tidak ada yang namanya istimewa satu orang dengan yang lain. Makanya istilahnya silih asah, silih asih, silih asuh. Dari asuh. Iya, semuanya pemimpin. Bagi dirinya sendiri. Iya, kan manusia itu pemimpin di muka bumi per individu ya. Iya, betul. Iya, per individu. Jadi bukan ini dipimpin oleh seorang dan sebagainya. Tidak, semuanya bekerja sama. Harusnya sih seperti itu. Tapi sekarang kan dibalik aturannya. Iya. Apa yang terjadi? Dunia ini jadi terpecah kan? Iya. Jadi pembentuk negara-negara dan sebagainya. Pada urusan manusia itu dunia. Satu kesatuan dunia. Yang semuanya sudah gemaripah loh jinawi. Semuanya juga sudah teratur. Sudah benar-benar kita berbicara itu mewakili dunia. Nah, jadi ketika satu dunia itu sudah bersatu, dan kita nanti berbicaranya itu sudah antar planet mungkin ya. Nah, itulah tugas kita. Karena sekali lagi, tugas kita itu, per individu itu sebagai pemimpin di muka bumi. Antar pemimpin itu kan koordinasi jalurnya. Koordinasi. Ya. Koordinasi, jadi bukan komando. Kolaborasi ya, Pak? Iya, berkolaborasi. Setiap orang itu pasti punya keunikan masing-masing. Nah, keunikannya sendiri akhirnya dihilangkan dengan penyeragaman, kan ya? Iya. Diseragamkan. Semua pengetahuan dan sebagainya diseragamkan. Kamu harus begini, harus sama dengan orang lain. Begitu kan ya? Betul. Iya. Nah, Bab, kalau kolaborasi itu kan berarti taraf kesadaran diri dia sudah paham terhadap tugas dirinya. Iya. Dan tugas orang tua, tugas orang tua adalah memunculkan si kemampuannya itu. Memang gampang. Makanya orang-orang Lemurian tuh dulu tuh kalau misal punya anak cuma satu. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Karena satu juga tanggung jawabnya berat. Karena dia harus memunculkan keunikan dari anaknya itu. Sehingga bisa melengkapi setiap orang yang ada di planet ini. Semua berkolaborasi. Jadi satu anak itu bisa dilengkapi sama bapak ibunya ya? Ibunya, bukan. Jadi gini, bapak ibunya itu hanya memunculkan si keunikan anak ini gitu loh. Misalnya si anak, jadi ginilah, jangan mengajarkan ikan memanjat gitu loh. Jadi jangan mengajarkan monyet untuk terbang. Apalagi berenang. Berenang mah bisa, monyet gitu. Oh bisa ya? Bisa. Monyet bisa berenang. Kalau misalnya kita sering melihat kelakuan monyet gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada kolam, dia ngararojai dirinya. Monyet bisa berenang. Rata-rata binatang itu bisa berenang. Nah, cuma masalahnya sekarang kita membuat setiap individu itu menjadi orang lain. Makanya nggak maju kan? Planet ini nggak maju. Planet ini terpecah menjadi berbagai macam negara. Jadi dulu zaman Lemurian itu semua bersatu menjadi Salaksa Nagara. Dipersatukan satu planet itu, bayangkan. Dipersatukan bukan oleh satu kekuatan, tapi oleh kerjasama dipersatukannya itu. Oleh kebijaksanaan, kesadaran, dan pengetahuan yang tinggi tentang semesta tersebut. Karena semua sudah bisa berkomunikasi dengan semesta. Semuanya sudah bersaksi pada semesta. Bersaksi ya. Ini kan sekarang banyak yang ngaku-ngaku bersaksi padahal enggak gitu. Nah, kita ke pertanyaan deh. Kalau ada. Ada sudah nih, hampir, ya. Sudah hampir jam 9. Betul. Teman-teman semua yang ikut Zoom ini boleh menuliskan pertanyaan di chat. Nanti akan dibacakan yang kira-kira sama atau sebelumnya. Dari paparan Mbak tadi, Kang Diki, ini ada beberapa yang nanya, Mbak. Pertama, Friska.
apakah logam cerdas bisa menghidupkan listrik satu rumah, Mbak? Terus yang Kalau kedua, misalnya besar bisa. oh ya, kalau besar bisa ya. Ya. Kira-kira berapa besarnya tuh, Mbak? Jadi gini, kita bisa membuat logam cerdas itu bersekat-sekat dan dengan lempeng dan lebar yang besar. Karena lebar yang besar itu berhubungan dengan kekuatannya atau ampernya. Iya. Nah, itu bersekat-sekat. Nah, itu bisa saja kita bisa bikin untuk menghidupkan satu rumah. Tapi bisa juga kita menggunakan teknologi-teknologi lain seperti inilah. Yang saya demonstrasikan itu di YouTube, judulnya cara membuat reaktor fusi dingin. Coba deh nanti buka. Nanti oleh semuanya dibuka. Cara membuat reaktor fusi dingin. Pasti muncul saya, dan itu step by step saya jelaskan di sana. Jadi kita sudah bisa membuat turbin thorium. Jadi si thoriumnya itu dipakai untuk menggerakkan turbin. Turbin akan menguatkan si listrik yang dihasilkan oleh thorium itu, lalu ditampung. Atau bisa langsung dipergunakan juga bisa. Tapi kalau saya lebih prefer kalau itu ditampung. Ditampung mau pakai baterai apa saja, lithium atau bisa baterai aki biasa juga bisa. Cuma apakah ini dipakai oleh dunia? Tidak. Karena ini mengganggu kan. Mengganggu mereka yang sudah di zona nyaman. Kalau tiba-tiba ya, tiap rumah itu punya reaktor sendiri, pembangkit listrik sendiri, itu yang dirugikan siapa gitu. Mereka yang sudah di zona nyaman itu. Karena energi itu mahal. Energi itu mahal. Tapi sebetulnya thorium itu dari limbah. Jadi kalau misalnya ada tumpukan-tumpukan monasit di satu tempat gitu ya, nah itu bisa kita pisahkan thoriumnya. Dan unsur-unsur yang lainnya, neodymiumnya, zirkonnya itu bisa kita pisahkan termasuk uranium dan thoriumnya. Nah uranium dan thorium itulah yang nanti yang satu untuk ini apa untuk misalnya untuk yang diperlukan radiasi gamanya untuk uranium, mungkin yang ini yang thorium itu untuk radiasi alfa dan betanya. Nah, ini tuh aman. Dan itu sudah terbukti. Ini bisa dipergunakan dengan baik dan benar. Kalau misalnya si yang menggunakannya itu orang baik dan benar. Nah, kalau nggak baik jadi bom. Ini ada Mbak satu lagi terkait tentang kaos Petromak Mbak yang mengandung thorium. Nah itu bagaimana? Ya, kaos Petromak makanya dia bisa berpijar itu karena mengandung thorium. Kaos Petromak itu thorium itu aman loh, dari dulu dipakai oleh orang-orang tua. Bahkan sejak itu Petromak itu sangat bermanfaat oleh orang-orang yang ada di desa kan yang belum ada listrik. Betul. Bahkan kios-kios dulu tuh menggunakan Petromak. Dan itu terangnya itu bagus kan. Sangat terang, putih terangnya itu. Terangnya itu benderang gitu loh. Nah, di kaos Petromak itu ada thoriumnya. Ya, jadi si thorium itu bisa langsung diubah menjadi listrik melalui logam cerdas. Nah, logam cerdas itu yang saya pakai itu baru KW16 ya, yang terjelek. Jadi kalau misalnya ini ada yang niru, ya nggak apa-apa, biarin aja. Kita keluarin aja yang KW15-nya. Ada yang niru lagi, nggak apa-apa, keluarin aja KW14-nya lagi. Tidak ada masalah. Karena penemu itu bukan peniru. Jadi penemu bisa berimprovisasi terus. Selalu kita akan terus kita akan menjadikan ya. Kalau menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada, kalau menjadikan itu dari segala sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru begitu loh. Betul. Ya. Mbak, itu struktur logam cerdas itu dari apa aja tuh, Mbak? Mau tahu aja. Mau tahu aja. Oh, kalau saya mau udah tahu sih, cuma sebagai Jadi boleh kalau misalnya mau tahu itu. Ini yang untuk KW16-nya, kalau misalnya mau tahu, itu ada magnesiumnya, ada aluminiumnya, dan ada beriliumnya. Jadi itu yang KW16. Nah, KW15 dan sebagainya itu udah beda lagi, dan daya serapnya juga itu jauh lebih bagus. Jadi itu sengaja, ini untuk edukasi saja, untuk pembuktian saja, bahwa sebetulnya energi itu bisa
dari apapun yang ada di planet ini, termasuk dari tanah pun bisa. Apalagi air laut, apalagi belerang, apalagi yang namanya, oh banyak lah. Dari air kawah pun itu bisa menjadi penerang yang sangat bagus. Air kawah ya. Tapi nggak pernah orang pergunakan itu. Hanya sebagai akselerator ya Pak, kawah. ya Bisa itu juga. ini air kawah itu mengandung listrik juga. Asal bisa mengeluarkan listriknya dari air kawah tersebut. Nah, itu diperlukan yang namanya logam cerdas ini. Iya. Makanya Malampir sakti ya Mbak, karena mandinya di kawah itu. Dulu. Iya. Bukan di air kawah, di kawah. Di kawahnya Di sekalian. kawah. Kalau air kawah itu jadi kawah yang sudah mati, nah di atasnya ada air. Oh iya. Kalau itu di kawahnya beneran di ya. Kawah. Iya. Jadi kalau Malampir mah di kawah. Iya. Kawah Chandra di muka. Cawangan di muka. Iya. Bab, ada yang nanya nih, Lemurian dulu ada kerjasamakah dengan planet lain dalam bidang Begini. teknologi apa? Gitu. Begini, manusia itu kan bukan penduduk asli planet bumi ya. Orang-orang beragama itu percaya bahwa manusia itu adalah keturunan Adam, begitu ya. Sedangkan Adam sendiri itu didatangkan kan ke planet ini ya. Didatangkan. Iya, kan turunlah cenah gitu kan ya. Iya. Bukan penduduk asli planet ini karena dia pendatang. Jadi semua yang ngaku-ngaku pribumi salah teteh, pendatang semua ya. Iya. Pribumi, pre-alien. Jadi manusia ini keturunan alien. Iya, Kan mereka yakin kan ya? Kan mereka percaya kalau Adam itu diturunkan kan ke sini ya. Diturunkan. Berarti Adam itu bukan penduduk asli planet bumi. Iya. Betul. Nah, terus otomatis kerjasama dengan planet lain ada memungkinkan besar ya Mbak? Dan sangat memungkinkan. Itu sangat-sangat memungkinkan karena bukti-buktinya banyak. Bukti-bukti bahwa kita ada hubungan dengan kecerdasan yang ada di luar itu jelas. Makanya kenapa ada SETI atau Search for Extraterrestrial ya. Oh iya. Ini apa ya? Jadi SETI. ada ya SETI itu jadi suatu penelitian yang dibiayai sangat besar untuk mencari kecerdasan yang ada di luar bumi. Soal mereka mendapat itu nggak pernah diumumkan kan ya? Nggak pernah. Ya inputannya itu nggak pernah diumumkan di sorangan. Iya. Karena ingin mendominasi mereka Mbak ya. Iya. Nah ini ada kaitannya. Banyak yang jatuh kan pesawatnya di Roswell kan banyak yang jatuh. Terus banyak ini alien yang itu di otopsi dan sebagainya. Terus ditemukan lagi di sini banyak lah. Dan kemarin di Bandung kan ada probe dari Zervo. Itu pesawat ya. Ya. Segala macam. Sebetulnya kerjasama dengan luar itu sudah sejak lama, sudah sejak dulu. Bahkan siapa sih yang membuat Mesir tuh, yang membuat piramid Mesir? Kalau di hieroglifnya kan tertulis bahwa itu bukan dari sini. Itu bangsa Mosra. Suatu bangsa dari luar planet ini. Terus di Bayan Karaula, itu ditemukan yang namanya Dropa Stone atau Bropa Stone. Itu dari bangsa Bropa. Di Bropa Stone itu ditulis bagaimana bangsa Bropa itu datang dari luar bumi dan masuk ke planet bumi. Dan itu batuan-batuan itu dari 20.000 tahun sebelum Masehi, Bropa Stone itu. Dan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sana. Dan ternyata teknologi juga masih ada. Sejak dulu memang ada kerjasama kita dengan luar itu. Hanya mungkin kalau orang-orang sekarang, karena sudah terdoktrin dan terdogma, ya. Akhirnya hal-hal semacam begini dianggap science fiction. Oh. Apakah ada skenario juga, Mbak? Bahwa ketidaktahuan terhadap komunikasi informasi dengan luar akibat dari kemunduran dogma tersebut yang melenceng gitu. Bukan, jadi kita dimundurkan melalui doktrin dan dogma itu. Oh, dimundurkan. Dimundurkan. Sengaja. Lihat sekarang. Apakah kita maju?
Nusantara saja lihat, Nusantara saja lihat. Apakah kita menjadi bangsa yang benar-benar bisa menguasai dunia? Apakah kita punya teknologi yang bukan tiruan dari luar? Iya. Nah, ketika kita punya teknologi yang bukan tiruan dari luar, malah dihancurkan kan? Ya, Ya ya. contohnya ini. Contohnya ini nih. Contohnya rak Air. ini. Ya. Ini rak nih. Oh, ramuan antiklan. Ini nih, ini. Ini kan bisa Tuh. membantu orang-orang meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga virus-virus yang menyebar sekarang itu kan bisa dilawan pakai ini. Dan belum pernah gagal kan ya? Belum. Semua Belum pernah sukses. gagal. Sukses. Iya, itu sudah ribuan. Dan kita punya hasil labnya itu udah ratusan. Ya. Ada 350 hasil lab lah yang kita terus masuk itu. Testimoni mah udah banyak. Tuh. Dan ini sudah diuji toksin, diuji itu lulus semua. Hanya masalahnya dipakai kan kagak ya? Iya. Kagak. Semua yang bisa memajukan bangsa ini, semua yang bisa memajukan rakyat ini, umat ini, itu semua diblok. Harus diblok agar kita selalu menjadi Iya. begitu. Betul. Ini Mbak nyambung dengan pertanyaan berikutnya nih. Dengan masalah pandemi ini, orang-orang pada nyari perut, tetapi kita sebagai sangat mengharapkan dan memimpikan Orang-orang nyari perut. ya, maksudnya mencari makan gitu, Mbak. Nafkah ya. Nafkah. Terus Iya. kemudian apa sih yang bisa kita bantu dengan tujuan yang sama kita lakukan gitu, Mbak, maksudnya? Kita ini bergerak terus kok. Kita selalu bergerak, kita selalu bantu, banyak lah. Cuma sebatas apa yang kita mampu. Jadi kalau misalnya mereka yang belum terpapar oleh bantuan kita, ya wayah, nah, mohon maaf. Tapi kita selalu action, kita selalu terus tanpa mengekspos. Mending begitu, diam-diam saja. Jadi kita bantu terus. Jadi begini, secara perekonomian pun kita sebetulnya sudah ada solusi-solusi. Kita sudah punya solusi-solusi lah. Tapi itu tidak akan dibahas di sini ya. Itu tidak akan dibahas di sini. Itu offline nanti. Offline. Saya punya banyak solusi lah. Jadi meskipun pandemi, kita masih tetap berpenghasilan. Kita masih tetap punya yang namanya makanan. Inilah pohon duit lah. Pohon duit. Iya. Tetap kita masih punya pohon duit. Nah, itu ada. Cuma itu tidak kita akan bahas di sini. Kita sudah banyaklah solusi-solusinya dan sebagainya. Itu bisa kita pergunakan untuk membantu yang lain. Nah, cuma masalahnya, sekali lagi, itu bukan teknologi lemurian. Jadi saya tidak akan bahas di sini. Nanti itu mah offline aja. Jadi kalau misalnya mau, nanti kita ada waktu offline untuk nanti kita jelaskan apa itu dan bagaimana. Ya, Bab, ini ada yang bertanya lagi nih. Apa yang menyebabkan Lemurian hilang, Bab? Kenapa zaman Lemurian ada kaum Atlantis yang menghancurkan Lemurian? Lemurian itu tidak hancur. Oh. Lemurian itu tidak hancur. Lemurian itu pergi. Mereka pergi karena waktunya sudah beres gitu. Jadi tugasnya sudah beres di sini. Manusia harus menjadi kuat sendiri. Kaum Atlan itu tugasnya adalah untuk menguatkan manusia. Ya contohnya ginilah. Avenger itu tidak akan bisa memaksimalkan kemampuannya kalau tidak ada Thanos kan ya? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada iblis, manusia itu tidak akan mengenal lawannya. Lawan berat gitu kan. Jadi ketika ada Atlantis, ketika ada yang namanya ini apa? Balamin itu dan sebagainya. Nah, manusia itu punya lawan-lawan yang nanti akan membuat kesatuan. Kecuali kalau si Balamin yang menang. Sampai sekarang si Balamin yang menang. Nah, makanya kita terus bergerak. Karena kita harus memaksimalkan kemampuan untuk apa? Menstabilkan kembali situasi. Iya. Menstabilkan kembali situasi. Dan tugas dari pengacau-pengacau itu adalah untuk membuat kita semakin kuat. Karena, ya misalnya begini, kita akan jago pingpong kalau lawannya lebih jago lagi kan ya? Iya. Iya.
Jadi kita itu digembleng oleh keadaan. Kita harus punya lawan. Tapi kita tidak belajar dari sana. Kita malah lebih banyak pasrah lalu mengeluh. Lalu kemudian iba diri. Terus Nyalahkeun menyalahkan Allah. pihak-pihak lain. Iya. Hmm. Jadi terus menyalahkan pihak-pihak lain. Terus nyalahin pihak-pihak lain. Untuk menutup kelemahan dirinya. Itu gak mau susah namanya. Tapi jadi nyusahkeun. Nah, jadi tugas kita itu adalah memaksimalkan diri agar si planet ini menjadi lebih baik gitu loh. Dan kita sudah dikasih fasilitas untuk menguatkan dirinya itu berupa para pengacau ini. Contohnya ini virus. Manusia itu nanti akan punya kekebalan tubuh terhadap virus itu sendiri. Kalau varian yang lama mungkin sudah banyak herd immunity-nya atau kekebalan tubuh yang sudah terbentuk di varian lamanya itu yang pertama. Tapi nanti akan muncul lagi varian baru. Akan muncul lagi varian baru. Muncul lagi. Dan itu akan terus. Bahkan yang sudah 2 kali divaksin juga itu masih tetap kena ya. Iya, itu karena yang mulai masuknya itu varian barunya. Kemungkinannya seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya kita terus meningkatkan ini tubuh dengan terus berjuang, ya berjuang itu dengan berbagai macam cara ya. Ya salah satunya dengan memperkuat kekebalan tubuh dengan dibantu ini. Yang ini nih, yang rak ini. Ramuan anti klad. Ini bisa ya. Itu nanti lama-lama kita akan terus imun. Tinggal berhadapan dengan virus yang jenis baru lagi. Sekarang ada varian Delta lah, varian inilah, varian itulah. Dan akan terus bertambah varian. Tapi asal tahu saja ya, virus itu tidak bermutasi secara alami dengan cepat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada virus yang bermutasi secara cepat, berarti itu rekayasa kan ya, rekayasa genetik. Iya. Direkayasa. Iya. Itu Sebetulnya sengaja berarti gampang Mbak sih. ya? Iya, gampang sih bikin senjata biologi seperti itu tuh gampang sebetulnya. Cuma kan kita tidak sejahat mereka gitu loh. Ya sudahlah. Sekarang kita hadapi saja. Dan kita punya orang-orang baik. ya kita akan terus menguatkan diri, kita akan membangun planet ini, kita akan ajak orang-orang itu bekerja sama dengan damai. Karena bagaimanapun juga kerjasama itu hanya bisa terjadi ketika semuanya damai gitu loh. Ulah parasea gitu kan, tidak gontok-gontokan dan sebagainya. Ketika semuanya damai dan punya kesadaran yang betul-betul semestawi begitu. Mbak, ini yang Kesadaran bertanya universal. lagi, Mbak. Ya. Tentang kesadaran universal juga terkait Ya. dengan bersaksi nih, Mbak. Ada 2-3 pertanyaan tentang bersaksi. Nah, itu kan udah belok. Ini jadi pulang belok ini. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Atau di-keep dulu, Mbak. Ini tentang teknologi aja. Nikola Tesla pernah membuat pengumpul listrik, Mbak, dari udara. Karena teorinya di udara, tiap bertambah ketinggian 10 meter di bumi penuh dengan listrik potensial gratis. Apakah itu benar, Mbak? Benar. Kan saya sudah bikin alatnya, namanya Super Orgonite. Nah, Super Orgonite itu memang itu dia menyerap semua energi. Termasuk energi-energi yang merusak keseimbangan. Jadi orang-orang mengatakan itu energi negatif katanya ya. Betul. Ya. Tapi kita bahas sedikit lah tentang bersaksi ya. Kita jangan dulu jauh-jauh deh bersaksi. Bersaksilah pada diri kita sendiri dulu deh. Bersaksilah ke dalam diri dulu. Pelajari apa yang ada di dalam tubuh kita. Pelajari apa yang ada di dalam anatomi tubuh kita. Saksikan itu semua, rasakan itu semua. Bersatu kita dengan apa yang ada di dalam diri kita dulu. Jangan jauh-jauh keluar. Yang ada di dalam diri kita dulu deh, gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita mulai keluar ketika kita sudah terkonek ke dalam. Karena kalau misalnya kita keluar dulu tanpa kita terkonek ke dalam, itu tidak akan nyambung-nyambung selamanya, begitu. Nah, tadi bersaksi itu mau nanya apa? Tentang kesadaran nih, Mbak. Jadi Ya. dari siapa nih namanya? Ntar dulu. Izin bertanya, Mbak, paparan bersaksi apakah dengan kesadaran terhadap Tuhan, agama, alam, dan dari dalam diri setiap manusia atau ada pemahaman lain yang menjadikan manusia
berbeda tingkat kebersaksiannya? Mohon penjelasannya, Mbak. Ya kan tadi, ya penjelasan yang tadi. Tadi ya, Jadi ya bersaksi itu jangan jauh-jauh dulu deh gitu kan. yang Ke dekat dalam dulu ya. diri dulu saja lah ya. Move in, move in. Ya, ya jadi pertanyaan dan jawabannya sudah klop gitu loh. Tuh. Jadi ke dalam diri dulu saja, saksikan bagaimana kinerja tubuh kita. Kinerja tubuh kita dulu lah saksikan. Di dalam diri kita bagaimana ini bisa nyambung dan sebagainya. Kita itu tidak pernah move in. Yang diajarkinya itu move on terus kan dia. Tuh. Ya, coba move in ke dalam dulu. Lihat apa yang terjadi di tubuh kita. Pelajari apa yang terjadi di tubuh kita. Bagaimana tubuh kita itu ada energi, ada yang namanya aplikasi, dan ada yang namanya mesin. Tuh. Dan itu berlaku di seluruh semesta. Ya contoh, ada siang, ada malam, ada pagi atau maghrib, atau subuh. Kemudian ada positif, ada negatif, ada nol. Dan Hidrogen 2, oksigen 1 itu air. Proton, neutron, elektron. Semua 3 in 1. Dalam tubuh manusia pun 3 in 1. Jadi ada ruh, ada jiwa, dan ada jasad. Ruh itu baterai. Jiwa itu aplikasi, pengendali dari jasadnya itu sendiri. Dan ada mesin yang berupa jasad ini. Itu berlaku di seluruh semesta. HP pun kan begitu. Ada baterai, ada aplikasi, dan ada mesin. Semuanya seperti itu. Pokoknya semesta itu berlakunya 3 in 1. Tinggal apakah kita mampu mempelajari 3 in 1 itu dengan baik dan benar, atau tritunggal, atau tritangtu. Nah, kita harus membacanya dengan baik dan benar, sehingga menjadi pengetahuan yang bisa diaplikasi. Pengetahuan-pengetahuan itu aplikatif harusnya. Jadi bukan hanya ditumpuk di kepala dan tidak menjadi apa-apa. Orang-orang mengatakan apa yang Mbak lakukan ini kan pseudoscience. Ya kan? Iya, pseudoscience itu mah, bukan science, itu pseudoscience. Tidak masalah. Yang jelas, pseudoscience yang saya lakukan ini jauh lebih bermanfaat dari hanya sekedar ujung-ujungnya makalah, kan ya? wacana. Kita punya produk, iya kita punya produk. Tapi mana produk mereka? Kita punya produk yang sudah diaplikasikan di masyarakat dan semuanya bermanfaat, begitu loh. Tuh. Jadi tidak hanya sekedar masuk ke perpustakaan, hanya jadi wacana-wacana, referensi-referensi, tidak. Jadi Produk makalah, itu yang penting. jurnal. Iya. Suatu negara akan jadi kuat karena produk kan ya? Bukan Betul. karena makalah. Betul. Iya kan? Bukan karena wacana. Suatu negara bisa menjadi kuat itu karena produk. Jadi produk mereka yang bagus dan dipakai oleh seluruh dunia, dia akan semakin kaya itu negara, semakin kuat. Dan Nah, dia apa kurangnya menguasai negara budaya kita? juga. Iya. Iya. Nah, sekarang apa kurangnya negara kita? Negara kita itu terkaya. Nah, orang-orang yang punya di negara ini ya semua fasilitas di negara ini sangat kaya raya, untuk bisa mengendalikannya orang-orang itu harus dibodohkan kan begitu ya. Dibikin korup lah, dibikin berangan-angan lah, otaknya dipenuhi hafalan-hafalan lah sehingga tidak bermanfaat. Kemudian si hafalan-hafalan itu dipamer-pamerkan untuk hanya sekedar ego dan kebanggaan saja. Tapi produk-produknya nggak ada. Bahkan produk-produk yang dibuat pun tidak dihargai. Dan ilmuwan-ilmuwan kita di sini akhirnya pindah ke luar negeri. Karena di luar negeri itu dihargai. Iya, kalau saya belum menyerah. Dihormati. Kalau saya sih belum menyerah. Cinta negara, Mbak Ma ya. Ya jadi gini, NKRI ya. luar negeri itu sudah banyak yang ngajak Mbak keluar gitu loh. Udah di sini aja, di sini dihargai gini. Enggak. Di sana nanti hidupnya enak. Kalau enak, Mbak akan makin lemah terus. Iya. Jadi harus terus ada tantangan-tantangan sehingga Mbak jadi makin kuat. Begitu loh. Oh. Jadi di sinilah ini kan bisa menjadi berkembang terus. Teknologi-teknologi bakal meskipun tidak dipakai oleh yang ini apa yang diamanahi gitu ya.
Karena kita kan negara demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, demos kratos, demos kratein. Demokrasi itu artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat. Iya. Nah, jadi sebetulnya rakyatlah yang harus bersatu sekarang. Nah, ketika pandemi ini orang-orang butuh penghasilan, sebetulnya memang sudah ada. Kita memang sudah punya solusi-solusi. Ada itu. Dan solusi ini bisa dipakai oleh seluruh rakyat sebetulnya gitu. Cuma masalahnya tinggal bagaimana kita menyampaikannya gitu. Makanya Bapak pandemi gini juga nggak begitu terpengaruh. Hanya masalahnya bagaimana mengajak mereka juga yang terpengaruh gitu. Tapi kita tidak bisa di sini. Karena kita sedang berbicara lemurian, bukan bicara bisnis. Bukan berbicara ekonomi, tapi berbicara tentang peradaban masa lalu. Ya sebetulnya masa lalu juga itu ada. Urusan ekonomi ya, masa lalu itu ada. Mereka punya produk juga. Ekspor impornya bukan hanya antar negara, tapi sudah antar planet. Itu lemurian juga ada. Itu juga kan tentang teknologi, Mbak. Nggak mungkin dong tanpa teknologi. Sekarang kalau mau transaksi nih jeung planet sejen, nggak mungkin dong dia. Dan ada kesepakatannya transaksinya itu menggunakan emas. Karena emas itu bisa menjadi semikonduktor atau bahkan bisa menjadi superkonduktor. Jadi teknologi-teknologi itu bisa dibuat berdasarkan emas-emas tersebut. Nah, emas yang di kita itu bagus. Tapi kita ada yang tidak punya di planet ini, sumber energi. Sumber energi yang bisa bertahan lama. Oh, yang di sini nggak punya ya, Mbak. Di planet lain ada. Jadi aja transaksi putar. Iya, gitu. Kayak gitu. Iya. Mbak, ini juga ada yang nanya nih, Mbak, tentang pendidikan anak-anak zaman lemurian nih. Anak-anak manusia itu kan dulu mampu mengetahui dan mengenal pribadinya sendiri gitu, Mbak ya. Iya. Untuk zaman sekarang itu mampu nggak sih? Untuk zaman sekarang bisa. Makanya kita bikin Prodigi kan. Bikin Prodimar, cuma ini keburu gede-gede anak-anaknya. Tapi sekarang anak-anak kita itu sebetulnya sudah punya penghasilan sendiri. Kan target kita umur belasan tahun itu sudah bisa berdiri sendiri kan ya? Iya, betul. Iya. Makanya anak-anak kita mau umur belasan tahun itu sudah punya penghasilan sendiri. Nah, jadi sebetulnya ya. Jadi anak-anak itu sebetulnya mereka itu bisa menjadi sangat maksimal itu betul-betul dibutuhkan peran orang tuanya. Jadi orang tuanya itu jangan membuat si anak menjadi orang lain. Ini kan sekarang orang tua kebanyakan bikin anak tuh jadi orang lain. Tidak menjadi dirinya. Jadi orang tuanya. Ya, jadi ingin sesuai selera orang tuanya kan ya? Iya. Makanya kita menyebutnya profiler. Orang tua itu harus menjadi profiler. Jadi dia harus masuk ke anaknya. Berikan anaknya itu percayaan. Percaya pada dirinya. Ini akhirnya anak-anak sekarang itu tidak percaya pada dirinya. Dia percaya pada... Jadi kalau misalnya dia mau bergerak itu, langsung ngelihat ke ibunya. Kalau enggak, langsung ngelihat ke bapaknya. Sien salah, takut disalahkan. Tuh, nah, jadi nggak pede. Iya. Makanya kemana-mana, akhirnya kalau Mbak Ma, anak-anak Mbak didik sendiri. Jadi, itu nggak susah Mbak, ngedidik anak sendiri, bawa kemana-mana gitu. Ya harus bisa dok, harus bisa. Kitanya yang harus kreatif berarti ya? Tuh. Iya, harus bisa. Cepat, kreatif dan bergerak terus ya Mbak ya? Iya, karena yang dititipi oleh Sang Maha Menjadikan itu siapa? Orang tuanya ya? Orang tua, betul. Iya. Janganlah mengkhianati kepercayaan dan titipan tersebut. Kalau saya mah tidak berani mengkhianati titipan tersebut. Makanya Tuhan saya didik anak-anak saya sendiri. Iya. Jadi logikanya Tuhan jadi dikhianati apalagi yang lain ya. Waduh. Berat.
Hari-hari aja nggak bohong, ngaku-ngaku bersaksi ya. Iya. Betul. Bab, ini ada yang nanya nih, Bab. Ya, Teknologi rak itu apa sih, Bab? Kok bisa banyak manfaatnya? Ini ada yang mau nanya iya, nih, penasaran katanya. iya. Begini Ramuan anti-rak. sebetulnya, kita itu sudah disediakan semuanya oleh Sang Maha Menjadikan. Dari A sampai Z itu sudah ada. Baik itu di darat maupun di laut. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan semestanya, lalu kemudian kita bertanyalah pada semesta, begitu loh. Memang ngomong itu gampang, nih saya ini ngomong itu gampang ya. Ini pun bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, sampai sekarang pun saya masih terus berkomunikasi. Dan memang itu ada caranya. Ada pelatihannya, namanya Profiling Universe. Dan kemarin itu sudah 2 ya, yang batal. Itu gara-gara PPKM. Tapi kita bagaimanapun juga, kita tidak akan against the government gitu. Kita tidak akan melawan pemerintah, kita ikut pemerintah. Apa yang mereka bijakkan itu, ya sudah kita ikut saja, tidak ada masalah. Yang basic batal kan. Ya. Terus yang intermediate juga kemungkinan itu nggak bisa. Iya, karena PPKM-nya kan diperpanjang. Perpanjang terus, Mbak. Iya, meskipun protes sudah ada di mana-mana. Ada kekhawatiran, terus terang ada kekhawatiran saya di sana itu. Kekhawatiran itu bukan sayanya, tapi negaranya. Iya. Gimana tuh, Mbak, kekhawatirannya? Ya, kalau misalnya dibeginikan terus, orang yang lapar itu tidak akan berpikir jauh. Jadi kalau misalnya terjadi terjadi perlawanan di mana-mana dan itu mulai sporadis, apakah negara ini akan bisa masih utuh? Iya, betul. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Tuh, ini mudah-mudahan didengar juga nih oleh pemerintah. Iya, tapi yang jelas begini, kalau misalnya kita mau kan lockdown mereka nggak berani ya. Karena lockdown itu memang harus ada jaminan-jaminan, mereka juga harus dikasih duit lah, harus bagaimana caranya mereka bisa hidup gitu kalau misalnya benar-benar di lockdown. Nah, tapi kan ini kan pembatasan. Iya, pembatasan kegiatan masyarakat, jadi dibatasi. Ya, jadi dibatasi pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Dan itu pun dibatasi. Jadi, nah batasnya sampai bagaimana itu kan level-levelnya ya, 1, 2, 3, 4. Level 4 itu yang tertinggi. Nah, jadi di sini juga kita, ya terus terang ya, orang-orang tuh lama-lama menjadi ketika semua nafkahnya itu mulai ditutup, nah, ada kekhawatiran terjadi nanti perlawanan di mana-mana. Nah, kalau misalnya sudah memicu revolusi ya lebih parah lagi. Iya, lebih parah lagi. Ngulangnya benar-benar dari minus, bukan dari nol ya, Mbak? Iya, habis semuanya. Dan bahkan bisa memisahkan diri nanti. Iya. Nanti provinsi-provinsi itu akan memisahkan diri, akhirnya kita menjadi serikat. Nah, cilaka 2 gelas kan. Iya, betul. Bahaya lagi. Nah, kalau menurut saya sih ya, ini sebaiknya sekarang kalau misalnya kalau misalnya kebijakan ini terus dilanjutkan, harus siap-siap menanggung resiko yang lebih berat lagi. Jadi kalau sebetulnya untuk urusan virus itu bisa dilawan deh. Tapi kalau perut, itu betul. Ora iso, Mbak. Iya. Nyawa jadi taruhan. Aduh, iya, sensitif banget, Virus mah ya kita kan sudah punya solusi ya. Untuk virusnya kita sudah punya solusi. Meskipun solusi itu tidak dipakai oleh negara, tapi saya tidak masalah. Yang penting saya bisa banyak bantu masyarakat, banyak bantu manusia. Itu saja. Saya bisa banyak bantu orang-orang yang butuh solusi melawan virus tersebut. Belum balik modal merembab duit vaksinnya. Itu masker. Ya jangan ngobrol itulah. Itu mah moderator yang ngomong ya, bukan saya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak. Ya, lanjut. Ini nih, Mbak. Ada
Bab, satu cara dasar dan mudah untuk memperoleh kecerdasan semesta, gimana Bab? Ini mungkin Ya, seperti orang Lemurian gitu Bab, gimana caranya? ya sebetulnya mau tidak mau kita lihat dulu ke dalam diri kan. Karena semesta itu ada di dalam diri juga. Kita terkonek dengan semesta itu. Kalau misal semesta yang ada di dalam diri kita itu sudah terkonek, ini kan enggak. Sejak kecil kan kita diajarkan hal-hal yang bersifat hafalan, bukan kesadaran. Harusnya sejak kecil anak-anak itu diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan dirinya. Lihat dirinya seperti apa. Nah, sekarang tadi itu tentang rak itu sendiri ya, belum dibahas ya? Belum, Kenapa belum itu lengkap. Mm-mm. ya belum lengkap ya? Nah, Ya. kenapa itu bermanfaat dan sebagainya? Karena salah satu hewan laut ya, salah satu hewan laut dan itu harus kita ini juga harus kita apa? Lestarikan juga. Hmm. Nah, namanya kepiting ladam. Jadi kepiting ladam itu tidak kita matikan ketika diambil si darah birunya itu, hanya 25% saja lalu dikembalikan lagi ke habitatnya dan itu ternyata terbukti makin banyak di laut itu. Nah, itu yang 25% itu kita kumpulkan itu untuk menolong. Jadi bahan campuran dari ramuan akar-akar yang lain. Jadi Iya. bukan tidak melulu kepiting ladam ya, darah biru itu. Tidak melulu itu. Harus ada ramuan yang lain, campuran yang lain untuk menyeimbangkannya. Jadi nggak sembarangan. Kalau langsung diminum itu mah berbahaya sebetulnya. Kenapa itu Bab berbahaya? Beracun. Beracun, Oh, darah biru itu beracun. Harus dipisahkan dulu si racunnya. Pisahkan dulu racunnya, lalu baru dicampur dengan yang lain sehingga berimbang. Jadilah ramuan anti klad atau RAK. Yang itu bisa membantu orang-orang untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Ya alhamdulillah ya kita Pudya Sardiana Kawaza sampai sekarang belum gagal ya. penggunaan rak untuk Ya, pengobatan ya Bab ya. ya, belum gagal. Cuma tinggal ininya aja apa sekarang ini kan untuk kalangan sendiri ya. Sekali lagi ini untuk kalangan sendiri. Ini tidak bebas di luar, hanya untuk kalangan kita-kita saja, kalangan sendiri. Jadi ini tidak ada di luaran mah. Gak usah Iya. nyari di luar deh. Ini untuk kalangan kita saja. Jadi sekali lagi, ini hanya untuk kalangan sendiri. Jadi untuk sendiri ya, tidak untuk diperjualbelikan di luar. Ya, Bab, ada yang nanya lagi nih Bab. ya. Apa nih? Kang Diki, saya mau bertanya mengenai teknologi zamannya Lemurian itu termasuk kegunaan kristal dan lain-lainnya. Terus, Nah, ya. apakah masih bisa digunakan pada zaman sekarang? Dan seandainya bisa, adakah cara-cara penggunaannya? Dan lagi satu saat ini lagi populer mengenai dorpal katanya Mbak. Apa sebenarnya Ya, dorpal itu dengan apa kegunaannya? Tadi sebenarnya udah ya dibahas. ya, Mungkin bisa di repeat lagi Mbak, silakan. iya. Jadi gini aja deh. Kristal Lemurian itu sekarang sudah tidak ada ya. Yang ada itu KW. Jadi KW-nya mungkin KW 2000 meureun lah. Jauh amat ya. Jauh amat emang. Yang aslinya mah sudah nggak ada. Karena kristal Lemurian itu diimpor, bukan dari sini. Dari mana Diimpor Mbak? dari planet Lemuriannya sendiri. Oh, Iya, jadi bukan dari sini kristal Lemurian mah. Yang di sini itu yang dari tetesan-tetesan stalaktit, stalagmit dan sebagainya itu lama-lama menjadi kristal. Nah, lalu itu harus diproses lagi untuk menjadi kristal Lemurian yang KW, misal KW inilah KW 16 lah ya. iya. Ya KW 16-nya itu harus ada proses. Tapi kalau yang aslinya yang bisa menyimpan data, yang menyimpan segala macam, nah itu bukan dari sini. Karena Dari itu aslinya ya. dibutuhkan, iya, karena itu dibutuhkan unsur-unsur yang tidak ada di planet ini gitu loh. Itu Nah, itu mekanisme untuk cara kristalnya. merekam. Ya Mbak. Ya, kenapa? Lanjutan dari batu kristal itu yang bisa merekam data, memori dan semuanya itu sistemnya seperti
USB gitu Mbak atau apa gitu? Iya, seperti begitulah, seperti flash disk ya. Flash disk gitu, heeh. Iya. Ya seperti Oh, begitu. Nah, dan itu ada data-datanya. Bisa kita masukkan data seperti itu. Cuma, nah itu bentuknya holograf, jadi langsung masuk ke visual cortex kita. oh jadi masuk ke DNA kita ya. Jadi dia Bukan bisa visual terbaca. cortex, Oh, bukan, visual bukan. Jadi cortex. kalau DNA itu unsur itu asam itu. Mhm. DNA itu asam deoksiribonukleik, beda lagi. Ini ke visual cortex, jadi si frekuensinya itu masuk ke visual cortex manusia. Nah, Mhm. begitu di visual cortex itu dia akan melihat segala sesuatu informasi berupa holografik. Hmm. Itu Jadi kemampuan berapa itu Mbak? Dia enggak itu bisa. tidak perlu. Oh, tidak perlu ya? Ya karena teknologinya itu yang membantu. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu informasinya itu bersifat holografik. Jadi tidak seperti layar kaca gitu ya, enggak. Atau tidak seperti yang namanya ini apa? Proyektor, enggak seperti itu. Tapi betul-betul holografik. Seperti VR lah, seperti Mhm. virtual reality. Virtual Cuma reality. bedanya itu tidak pakai mesin. Di kepala kita itu enggak ditutup sama VR-nya, enggak. Nah, itu. Ini langsung aja tergambar di virtual cortex ya, bet Iya, gitu iya. teknologi itu. Iya, berapa orang yang ada di sana semuanya akan terhubung. Langsung bisa melihat semuanya secara objektif. Dan bisa saling Ya, berkoneksi antar mereka juga ya. ya harus terkoneksikan oleh kristal tersebut. Hmm. Iya. Bob, ini Ini ada yang seperti nanya science lagi nih. fiction kita ngobrolnya ya? Iya, tapi ada Heeh. pertanyaan tentang teknologi nih, Bob. Iya. Nah, Samprajan, Bob. terus tadi Ini waktu. selain kristal itu kan ada Dorval ya. Ya, Dorval juga Bapak. itu kan sebetulnya itu untuk mereduksi gempa. Jadi Dorval itu yang sekarang banyak itu di Costa Rica. Cari aja. Itu batuan-batuan bulat di Costa Rica. Nah, itu bahan-bahan untuk membuat Dorval. Yang dulu memang di sana dibikinnya di Costa Rica. Lalu diekspor ke seluruh dunia. Dan yang menyimpan si Dorval-Dorval itu adalah Trondalo. Ini kita nggak kejauhan ngobrol nih. Tahu nih, Bob. Pertanyaannya pasti pada ke sini. Nggak apa-apa. Terus Nggak aja apa-apa. terus, Bob. Tapi memang Ya, takut. di Biar Nusantara seru. Santuy ini, Bob, banyak juga yang bergelut di dunia ini mungkin jargonnya yang berbeda gitu, istilah-istilahnya yang berbeda gitu. Iya, iya, iya. Tetapi mereka juga concern di dunia seperti ini gitu. Iya, Um, iya, iya. Ya sedikit agak mengkerut karena istilahnya aja rada spektakuler, dorpal, terus lagi Iya. Ya yang saya masih lain yang ngadop bahasa yang sebenarnya sesuai ini aja. Sesuai dari si barangnya itu. Ya namanya itu ya saya sebut itu begitu loh. Trondalo itu saya sebut Trondalo. Ular raksasa itu ya saya sebut Trondalo. disebut Wah, naga ya, Mbak. iya naga. Hmm. Orang-orang menyebut naga gitu kan. Mbak, tadi dorpal itu teknologi tadi itu manfaatnya untuk apa, Mbak? Lalu apakah di Indonesia ini bisa dimanfaatkan juga? Artinya dia tetap apa ex situ di luar gitu, di alamnya. Lalu bisa apakah Ada. kita bisa memanfaatkannya gitu? Ya bisa lah. Kita bisa memanfaatkannya untuk akselerasi sel mitokondria kita. Jadi si sisa-sisa dorval itu masih mengandung anomali magnetik. Nah, anomali magnetik itu bisa kita manfaatkan untuk mengakselerasi sel mitokondria kita. Agar kita bisa minimal menjadi lebih kuat lah, energi kita bisa lebih meningkat. Iya, betul. Nah, jadi tergantung kitanya sekarang. Apakah kita mau mengakselerasi sel kita atau kita hanya pasrah begini saja. Stop begini saja. Mau memanfaatkannya atau tidak gitu ya, Mbak? Iya. Fasilitas ada semua gitu. Ya, dan kita mau nggak meningkatkan kemampuan kita. Iya. Kebanyakan kita hanya berwacana. Wacana, wacana, wacana. Jadi kongres akhirnya ngawangkong tuh beres-beres kan gitu loh. Iya. Iya, iya, iya. Ya jadi kesana sini tuh ngobrol aja. Padahal harusnya kesana sini gitu ngasih solusi gitu loh. Bikin apa, bikin apa, bikin apa, terus solusinya ada. Ya contohnya sekarang gitu kan. Ketika pandemi ini kita punya solusi. Gitu. Ketika rakyat butuh pupuk, gitu, petani-petani butuh pupuk, kita punya Iya. solusi. Ketika yang namanya ini apa, energi sedang mahal-mahalnya, kita punya solusi. Jadi sebetulnya teknologi-teknologi Lemuria itu bisa langsung kita terapkan pada masa sekarang seperti yang saya lakukan gitu loh. Iya.
Jadi kita mah tidak berwacana di sini itu. Semuanya sudah dipraktekkan. Jadi semua teknologi-teknologi lemurian itu sudah kita pakai. Meskipun di kelompok sendiri gitu loh. Betul. Ya, Mbak, jadi ini ada yang nanya lagi nih, Mbak. ya. Kira-kira ada rencana untuk membuat event workshop tentang teknologi yang berkaitan dengan thorium nggak, Mbak? Ya ada, tapi kan sekarang kali PPKM. Lagi PPKM ya? Iya, kan nggak boleh kan bikin Iya, Mbak. acara-acara workshop semacam begitu. Nanti protokol kesehatannya dilanggar terus. Iya. Iya, Ini ada yang konfirmasi nih, Mbak. ya. Kelanjutan riset teknologi dengan Bang Iwan Piliang bagaimana katanya? Udah Apakah itu mah. sudah Jadi sebetulnya ya kita tidak bisa menerapkan sembarangan di sini. Karena kita berhadapan dengan kartel-kartel yang sudah menguasai energi kan ya. Jadi harus hati-hati. Makanya akhirnya untuk teknologi itu saya bekerja sama dengan luar negeri. Karena di Indonesia itu masih sulit. Saya tidak perlu menyebut negaranya. Ada beberapa negara yang sudah kita bikin MOU. Jadi nanti Indonesia mah import sajalah. Kalau misalnya mau itu juga. karena memang begini impor ya, Mbak, kita mah. Iya, memang kita Nggak mau dibikin kita. seperti itu. Dibikin seperti itu. Karena kalau impor kan ada proyek. Ya, Ada duit ya. ya ada proyek. Ada proyek, ada duit. program. Iya. Ini masih ada lagi nih, Mbak, beberapa pertanyaan nih, Mbak. Bagaimana, Mbak, pendapat Mbak tentang pengembangan ilmu pengetahuan sosial selain teknologi yang saintifik katanya? Ya jelas lah. Semua teknologi itu kan untuk kehidupan sosial. Hmm. Ya, yang namanya teknologi itu kan ilmu penerapan kan ya. Nah, Berapa? penerapannya di mana? Jadi sosial lah. Iya. Sosial kalau maksudnya kebaikan dan sebagainya, charity dan sebagainya itu beda. Iya. Nah, tapi yang jelas semua teknologi itu adalah untuk kehidupan bersosial. Bersosial itu bukan hanya berhubungan antara satu makhluk dan suatu individu dan individu yang lain. Tapi bersosial itu kita mensosialisasikan teknologi itu agar bisa membantu kehidupan sosial begitu. Betul. Dan bukan hanya sosial, spiritual pun kita ada teknologi-teknologinya untuk membantu spiritualnya. Iyalah. Betul, betul. Ya salah satunya brain activator. Itu kan bisa membantu spiritual. Kemudian ada yang namanya apa? Membantu sosial juga, Mbak. Jadi si anak-anak tuh bisa juga berkomunikasi. Ya secara Bisa psikologi juga. ya. Secara Iya. psikologi dan secara sosial juga itu bisa membantu mereka bersosialisasi, betul. Sosialisasi. Nah, Sangat itu. iya. Jadi teknologi-teknologi ini tuh misalnya anak-anak yang terkena Down syndrome, terkena autis dan sebagainya itu bisa dibantu oleh brain activator dan itu sudah 3.000 hampir 4.000 pemakainya itu. Hampir 4.000-an ya pemakai brain activator itu. Jadi sudah banyak sebetulnya dan sudah teraplikasi ya. Bukan hanya wacana. Kita itu tidak berwacana. Capek berwacana wae mah. Cuma memang kita bergerak secara di dalam komunitas dan komunitas itu semakin lama semakin besar, terus semakin besar sampai sekarang itu semakin besar. Nah, itu kita. Jadi kita tidak hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul dan merencanakan lalu si rencananya itu tidak dijalankan gitu loh. Iya. Kan banyak yang gitu ya. Banyak sekali, Mbak. Oh. Yang kongres. Ya, kongres. Dan yang Kalau dibicarakannya kita kongres, itu lagi. Tadi yang bicara gini akhirnya. Ya. Mbak, Terus ini ada masukan nih, Mbak, dari peserta. Mbak, ini saya sangat mengapresiasi dengan temuan-temuan Mbak, tapi yang jadi masalah sepertinya punten nih Mbak ya. Bagaimana meyakinkan dunia sains dengan temuan-temuan Mbak dan mengkomunikasikan temuan Mbak itu di dalam dunia sains dengan metode riset dan sains yang ada sekarang. Apakah Mbak lakukan cara itu? Kayaknya udah ya tadi dijelasin ya Mbak. Mengapa? Iya, tadi itu sudah dijelaskan ya. Jadi mereka kan menganggap apa yang Mbak temukan itu kan pseudoscience.
Dan Mbak tuh tidak peduli dengan tanggapan-tanggapan orang gitu ya. Yang jelas semua yang dianggap mereka pseudoscience itu ada produknya. Kalau kita punya produk kan? Iya, punya produk. Dan produknya itu bermanfaat. Sudah selesai. Kalau misalnya mereka ingin bergabung dengan kita, ayo. Kita juga bisa menjelaskan secara ilmiah. Bisa dong. Kan ini produk sudah berjalan. Cuma kalau misalnya mereka nggak ngerti, jangan bilang kita yang bohong gitu loh. Yang bilang kita yang nipu. Kan banyak Iya, yang begitu. banyak yang nggak Jadi, ngerti, jadi iya. weh ini Mbak. Betul. Yang nganggap saya itu penipu katanya gitu. Parah itu Tapi Mbak. kan, iya. Tapi kan produknya sekarang sudah dipakai di masyarakat. Ya kan? Mbak, ada lagi nih pertanyaan Mbak. Apakah ada konsep perpetual motion yang bisa dimanfaatkan sebagai perpetual energi Mbak? Sebetulnya begini, perpetual itu apa dulu gitu. Rata-rata perpetual itu yang dia bergerak terus, itu kekuatannya atau ampernya itu kurang. Jadi hanya bisa untuk menggerakkan sendiri saja. Nah, tapi kalau misalnya untuk bisa menendang, Betul? itu butuh ramuan-ramuan baru gitu loh yang di dalamnya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan di sini secara langsung, tapi harus melihat. Jadi saya ngejelasinnya enak. Si Karena langsung ya Mbak ya. iya, mesti langsung. Jadi semuanya bisa kita jelaskan, terus cara flow energinya seperti apa, menguatnya seperti apa. Karena barang-barang itu ya sudah ada. Cuma memang belum diproduksi massal, karena masalah di modal sih sebetulnya. Sederhana, modalnya aja yang belum. Cuma kalau misalnya ingin melihat prototipe, itu ya sudah ada semua. Tapi yang sekarang kita sebarkan justru adalah teknologi-teknologi yang benar-benar mendesak diperlukan sekarang. Ya. Itu sudah sih, kita sudah dikomersil sih. Sudah berjalan Dan ini lah sudah kasarnya. termanfaatkan juga ya oleh Iya, masyarakat juga Mbak sekarang iya, ya. iya, iya. Sudah banyak lah yang merasakan manfaatnya. Itu sudah sangat banyak. Hanya masalahnya sekarang kita juga harus berhati-hati karena semua teknologi kita itu adalah ancaman-ancaman bagi mereka yang sudah di zona nyaman. Zona nyaman. Ya. Mbak, ini ada satu lagi nih Mbak nih. Kayaknya sih Ya. rada detail juga. Kang Diki, maaf secara detail belum menjelaskan detailnya. Pertanyaan saya tentang teknologi pembangkit energi listrik tanpa bahan bakar. Bagaimana investor dari France itu, kalau nggak salah paket dengan ajuan riset Gunung Padang dan Laut Purba, Jampang Surade, dan Kecamatan Simpenan, Sukabumi. Oh, Izin enggak. terbuka Kang, bener nggak? Enggak ada sih. Saya tidak ada perjanjian Franz Josef Hoff. Enggak ada. Enggak ada perjanjian apapun dengan mereka. Riset Gunung Padang juga itu kan mandiri. Kita membiayai sendiri. Kita kan orang-orang ini tidak dibayar oleh pemerintah. Tidak pernah menerima sepeser pun saya dana dari pemerintah untuk riset Gunung Padang dan sebagainya. Bahkan saya keluar dana terus. Jadi Karena bikin teknologi untuk ngebantu penelitian ya Mbak. ya itu juga cuma ini nggak banyak itu juga. Yang jelas begini, ujung-ujungnya si Gunung Padang itu harus kita lestarikan lah kasarnya. Sudah gitu aja. Tapi kita sudah tahu di dalamnya itu apa. Selesai gitu. Dan tentang generator tanpa bahan bakar dan sebagainya, itu memang bisa kita langsung aplikasikan di mana saja dan kapan saja. Cuma sekarang saya turunkan grade-nya. Karena ada satu bahan yang dibutuhkan dan ini sangat sulit, yaitu superkonduktor. Nah, superkonduktor itu bukan seperti yang dilihat sekarang ya. Neodymium dikasih nitrogen lalu dia membuat superkonduktor langsung bisa menjadi maglev. Itu bukan seperti itu. Superkonduktor di sini adalah bagaimana listrik itu mengalir secara langsung tanpa hambatan. Nah, itu bahan-bahannya itu sekarang lagi saya bikin banyak. Cuma karena sekarang ini kita ada pandemi ini, jadi banyak hambatan lah.
memang ini apa untuk pandemi ini banyak hambatan-hambatan juga, terutama ketika kita ini apa mau misalnya bekerja sama dengan luar dan kita sudah ada deal-dealan dengan orangnya, lalu si orangnya itu nggak bisa ke sini gitu loh, gara-gara pandemi. Iya. Karena ada deal-deal yang lain dan ya inilah hambatannya sih seperti itu. Kang Wir, Ya. izin Jadi silakan Kang, nih waktunya tinggal 10 menit lagi. Mungkin 8. ada 8 menit lagi ya, bentar lagi. Silakan Bang Charlie. Karena 8 menit lagi, jadi saya mau sini sama moderator sama Kang Diki ini. Kita ini member Nusantara Santi kadang bisa masuk nih, jadi banyak protes di WhatsApp grup ini. Jadi Kang Diki, mohon maaf, Kang Diki punya utang sama Nusantara Santi, harus bikin lagi acara yang serupa supaya kita kota di sini kita gedekan, dibesarkan supaya semua teman-teman bisa masuk. Itu pertama Kang. Ya nggak hutang, dipaksa. Yang kedua, pertanyaan itu mah saya. Dirampok namanya, bukan hutang, itu mah dirampok. Diminta. Jadi pada protes semua. Jadi yang kedua, ini di luar sedikit, Kang Diki ini bukan hasil dari pendidikan umum kan? Iya, bukan. Kapan itu Kang Diki dapat? Artinya memang kalau bahasa ininya sih, basic itu kapan terima perjalanan spiritual Kang Diki? Gitu Kang. Ini bawaan orok. Ya, bawaan orok itu kapan tuh? Iya. Prosesnya itu, karena kan saya banyak ketemu orang-orang saktinya ya. Jadi begini, bawaan orok ini mah. Iya, Tapi bawaan orok ini bisa diajarkan ke orang lain begitu loh. Makanya saya bikin pelatihan namanya Profiling Universe. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan semesta, lalu semesta itu akan memberikan input pada kita. Oke. Makanya sekarang ya input-input ini kan saya mulai buktikan dalam bentuk produk kan ya. Jadi apa yang kita terima dari semesta ini sudah jadi produk begitu. Dan produk yang bermanfaat dan sudah bisa dikomersialisasi sebetulnya. Oke, orang-orang kayak Kang Diki langka berarti ya? Sebetulnya ini standar manusia loh. Oh, gitu ya? Itu standar manusia. Manusia yang punya kemampuan 2,5%, ini minimal 2,5%. Ya seperti ini. Ya. Nah, hanya sekarang kan kita kan tadi seperti awal saya ceritakan, kita itu dirusak. Iya. Kita itu dirusak. Jadi semua yang seharusnya kita miliki ini, itu dihilangkan dari kita. Melalui pola-pola pengajaran, bukan pendidikan. 5 tahun ke depan apa cita-cita Kang Diki? Saya tidak punya cita-cita, karena hidup saya itu hari ini dan detik ini. Nice, ya. Mindfulness. Tapi nggak ada. Ini bisa jadi clue-nya pertemuan sekarang nih. Itu dia makanya. Ini adalah hari ini. Kita mau mengarahkan Kang Diki ini supaya masuk jebakan Batman nih. Ayo Kang, apa? Supaya. Tapi tidak terjebak kan? Hutang juga dipaksain. Hutang juga dipaksain kan? Mantap. Kayaknya sih memang kesalahan kita nih Mbak di panitia penyedia. Kemarin itu kita sudah sepakat untuk 300 orang. Ternyata yang hadir sekarang itu banyak sekali dan banyak yang waiting. Bahkan di YouTube itu banyak sekali yang hadir. Ya. Karena merindukan udah berapa lama ini kita baru silaturahmi lagi nih Mbak dengan ketemu. Iya. Ini Nusantara Santi salah ngundang. Tuh Bang Charlie salah ngundang. Ya makanya karena Nusantara Santi member nggak ada yang bisa masuk, kan punya utang jadinya ini, maksud saya gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa. Itu bukan hutang ya, tapi charity saya. Monggo. Nanti kita bikin lagi deh obrolan seperti ini ya nanti. Cuma waktunya kapan nanti kita bicarakan lagi. Karena ya terus terang saya banyak hutang kerjaan ini tuh. Iya, banyak hutang kerjaan. Jadi banyak sekali kemarin kan saya sempat 1,5 bulan itu berhenti total. Berhenti total itu karena urusan penelitian tentang jasa drenik ini lah. Kita sekarang sudah punya solusi. Jadi apapun ini variannya, kita punya solusinya gitu. Gitu ya.
Nah, makanya ini yang akan Mohon, Bab. kita bagi-bagi nanti gitu loh. Mudah-mudahan semua yang kita perjuangkan ini benar-benar bisa didukung oleh semuanya. Ya minimal dari Nusantara Santi, kemudian dari Lantera, kemudian dari komunitas. Ini sekarang komunitas itu sudah banyak yang mulai terbentuk Ya, dan ya. banyak yang mulai bersatu. Kita itu sudah puluhan juta kalau misalnya kita gabungkan. Kang Diki punya tugas apa buat Nusantara Santi? Ya, Punya tugas apa? Nusantara Santi. Ya. Ya begini, itu jebakan Batman juga kan. Jadi begini, jadi tugas saya itu adalah untuk semuanya, bukan hanya Nusantara Santi saja. Jadi kalau misalnya semuanya itu bisa kita bantu dengan baik, jadi kita bisa bekerja sama. Jadi sejak awal juga tadi saya bilang tentang kerjasama itu kan ya. Ya. Ayo kita bareng-bareng aja sekarang mah. Mantap. Ya jadi tidak ada hutang piutang. Ya. Yang ada kita sering silih asah, silih asih, dan silih asuh. Kita bareng-bareng semuanya. Tidak ada yang istimewa dari satu dengan yang lainnya, tapi yang jelas kita sama-sama bekerja sama. Tidak ada persaingan. Cakep. Ya, jadi antara Nusantara Santi dengan Lantera, dengan komunitas-komunitas lainnya sudah mulai bekerja sama ini, kalau dikumpulkan, Ya. kita sudah mencapai puluhan juta loh. Cakep. Cuma kita semua diam. Diam itu dalam artian kita membenahi diri. Membenahi diri dan kita membantu komunitas yang di dalam dulu. Ya. Kita bantu saja dulu yang ada di hadapan kita. Ya. Ya. Kalau misal kita terlalu melompat, justru banyak penjagalan. Iya. Ya. Penjagalan kemarin. Penjagalan dan penjagalan. Tapi Bab, sebagai informasi, yang waktu Bab dulu dengan Kang Deddy Mulyadi dengan yang lain di Pura itu kolaborasi Bab antara Nusantara Santi, Bang Charlie dengan teman-teman di komunitas kita juga gitu. Ya, Nah, itu kegiatan pertama itu tuh. Jadi mengumpulkan semua budayawan Bali, seluruh Nusantara termasuk Sunda, bersatu di Pura itu waktu itu. Iya, makanya kita harus bikin Nusantara itu bukan Nusangsara. Jadi harus maksimal semua apa yang kita lakukan itu. Sekarang kan malah jadi Nusangsara, bukan Nusantara. Nah, kita harus kembalikan lagi menjadi Nusantara. Kembalikan lagi menjadi Nusantara, lalu menjadi Nuzantra. Itu ya, tugas kita semua ya. Tugas kita semua, bukan tugas saya ke Nusantara Santi. Itu bukan tugas semua. Jangan bikin jebakan Batman lagi ah. Sering dia mah, Bab, sering. Bahaya. Ya pastilah. Ayo kita bareng-bareng lah. Kita bareng-bareng. Nah, saya pakai raknya Kang. Ini saya pakai raknya. Jadi saya saksi termasuk dikasih sama Kang. Raknya itu saya makan dua paket ya Kang Will ya. Iya. Iya. Sehat sekarang. Ya alhamdulillah. Puji sadanya kawasa. Kalau dia mah puji Tuhan, Bab. Puji Tuhan, sama saja kok, sama saja. Itu masalah bahasa, intinya mah sama lah. Oke, mungkin waktu sudah sampai jam 10 pas. Ya, waktunya sudah menunjukkan 1000. Iya benar. 1000. Saya kembalikan ke host. Terima kasih banyak atas atensi dan presentasinya Bab semua dan rekan-rekan semua. Saya Medater pamit diri. Sampurasun. Sampurasun. Mangga.